warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam dan doa, semoga kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kami di channel Nova Subuh ini akan berkunjung ke Makom Pangeran Selawe. Bagi sebagian masyarakat Indramayu mungkin sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah berkunjung ke makam situs Pangeran Selawe. Seperti apakah makam situs Pangeran Selawe ini? Mari kita simak selanjutnya. Ya, kalau ini makam Selawe ya Bu? Itu makamnya ada berapa sih Bu? Ya, kalau mau pengen tahu sejarahnya, mari kita masuk aja. Buat mana? Ibu, kalau boleh tahu, ini kan makam Selawe kan udah terkenal banget Ibu ya. Lah, kalau untuk sejarahnya itu gimana sih Bu? Boleh ceritain Bu? Kenalkan dulu ya. Iya. Maaf ini Ibu mau bertanya dulu sama tim youtuber. Ini tim youtuber ini dari mana ini? Kita dari asli dari Indramayu Ibu. Kebetulan channel kita kan namanya Nova Subuh Official Ibu. Official Iya. lah. Official. Official. Insya Allah Ibu akan menceritakan sedikit tentang sejarah situs makam Pangeran Selawe. Kita dimulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama Ibu Siti Herawati, dinas instansi Ibu di wilayah Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang Banten, di bawah naungan Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi tepatnya ini tugasnya di lapangan di situs makam Pangeran Selawe. Nah, apa yang disebut dengan situs makam Pangeran Selawe itu karena makamnya jumlahnya itu ada 25 makam, yaitu terdiri dari 24 santri beserta gurunya. Ini gurunya yang diberi oleh Pangeran Guru Wiryanata Agama. Beliau itu guru besar Islam dari Sumatera ke Tanah Jawa, itu Nasi Arkan Islam. Nah, sedangkan beliau itu nama orangnya satu tapi gelarnya tiga, yaitu pertama Pangeran Dharma Kusuma, Pangeran Arya Dila, dan Pangeran Guru Wiryanata Agama. Kalau itu asli Indramayu semua Bu? Kalau dari Indramayu itu nggak ada yang asli, karena dulu kan masih hutan. Nah, jadi kita awal ceritanya itu yaitu Raden Arya Wiraloda itu dari Bagelen. Nah, beliau itu dapat wangsit dari kakeknya yaitu Ki Tidum, suruh membabat alas Cimanuk yang tepatnya di sebelah barat Sungai Cimanuk. Tapi sebelumnya beliau menemukan kijang bermata intan di atas tanggul kali tersebut, jangan dulu menyeberangi sungai tersebut karena bukan Sungai Cimanuk. Nah, akhirnya Raden Wiraloda itu setelah menemukan kijang bermata intan di atas tanggul kali tersebut, barulah beliau menyeberangi sungai itu. Dan terdapatlah di sebelah barat Sungai Cimanuk itu yaitu sebuah hutan yang sangat lebat yang dinamakannya itu dengan hutan Cimanuk. Nah, akhirnya Raden Arya Wiraloda itu membabat hutan tersebut dan jadilah sebuah pedukuhan yang dinamakannya itu Dukuh Cimanuk. Akhirnya setelah menjadi sebuah pedukuhan, banyaklah penduduk yang bermukim di pedukuhan itu karena tanahnya sangat subur untuk bercocok tanam. Akhirnya setelah banyak penduduk yang bermukim di pedukuhan tersebut, Raden Wiraloda itu pamit sama pamannya yaitu Ki Tinggil untuk melaporkan ke ayahandanya bahwa tugas beliau itu mengemban amanah dari kakaknya itu sudah selesai. Dan akhirnya Raden Wiraloda pulang ke Bagelen, melaporkan ke ayahandanya, sedangkan pedukuhannya itu dipercaya oleh pamannya yaitu Ki Tinggil. Setelah beliau pulang di Bagelen, kedatanganlah sesosok wanita yang bernama Nyi Endang Dharma Ayu. Beliau itu dari kerajaan Sumedang Larang yang makomnya di situ ya. Kalau ini makom siapa itu? Kalau ini makamnya, ini makamnya Pangeran Guru dari Palembang. Oh, dari Kalau Palembang. satu itu ini persilatannya Nyi Endang Dharma dari kerajaan Sumedang Larang. Kalau ini dulunya apa Ibu? Dulunya hutan. Oh, dulunya hutan. Hutan tersebut kan dijadikan pedukuhan, itu namanya Dukuh Cimanuk.
Nah, setelah menjadi Dukuh Cimanuk, banyak penduduk yang bermukim, Raden Wilodo pulang ke Bagelen. Di Dukuh Cimanuk tersebut itu kedatangan sosok wanita yaitu Nyi Endang Darmai. Akhirnya Nyi Endang Darmai dibunuh oleh pamannya yaitu Ipungil. Maksud Nyi Endang Darmai datang ke Dukuh Cimanuk itu mensiarkan Islam juga. Setelah Nyi Endang Darmai mensiarkan Islam di tanah Jawa, terdengarlah sampai ke Sumatera, ke kerajaan Palembang, ke Pangeran Guru Wiranata Agama, bahwa di tanah Jawa tersebut, tepatnya di Pedukuhan Cimanuk itu ada sosok wanita yang berparas hati sampai ilmu tinggi. Nah, akhirnya Pangeran Guru beserta santrinya itu datang ke tanah Jawa. Setelah kedatangannya Pangeran Guru ke tanah Jawa itu, belum sempat mensiarkan Islam, belum begitu berkembang Islam dari tanah Jawa tersebut, keburu melihat kecantikan Nyi Endang Darmai itu beliau senang. Ya. Pangeran Guru ingin mempersunting Nyi Endang Darmai, cuma Nyi Endang Darmai itu menolak. Daripada Nyi Endang Darmai disunting oleh Pangeran Guru, lebih baik perang. Jadi akhirnya 24 santri beserta gurunya itu perang melawan perempuan satu dengan Nyi Endang Darmai itu. Beliau itu gugur semua, wafat semua, dikalahkan semua oleh perempuan satu. Dengan sekali kelebat selendangnya yang berwarna kuning itu bisa mengalahkan 24 santri Nyi Endang Darmai. Iya itu. Nah, akhirnya Pangeran Guru beserta santrinya itu dimakamkan tepatnya di pedukuhannya Raden Wilodo ini. Nah, akhirnya setelah beliau dimakamkan semua oleh pamannya Wilodo yang bernama Dipinggir melaporkan ke Bagelen, ke Raden Arya Wilodo, bahwa di pedukuhan Cimanuk itu telah terjadi peperangan antara Nyi Endang Darmai sama Pangeran Guru. Sedangkan kedatangan beliau berdua ini tidak diketahui oleh Raden Arya Wilodo. Nah, akhirnya Raden Wilodo datang dari Bagelen ke pedukuhan Cimanuk lagi untuk minta pertanggungjawabannya Nyi Endang Darmai atas kerusakannya pedukuhan itu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Nyi Endang Darmai itu menolak untuk dimintai pertanggungjawabannya. Karena saya datang dari kerajaan Sumedang Larang ke Tanah Jawa ini bukan untuk perang, tapi mensiarkan Islam juga. Nah, akhirnya setelah perang mulut antara Nyi Endang Darmai sama Raden Wilodo, terpaksa Raden Wilodo itu senang lagi, simpati lagi sama Nyi Endang Darmai. Beliau ingin mempersunting Nyi Endang Darmai, cuma Nyi Endang Darmai menolak lagi. Nyi Endang Darmai datang dari kerajaan Sumedang Larang ke Tanah Jawa ini bukan untuk cari jodoh, tapi mensiarkan Islam. Akhirnya lama kelamaan Raden Wilodo itu perang sama Nyi Endang Darmai. Cuman perangnya Nyi Endang Darmai sama Raden Wilodo itu makan waktu yang cukup lama, dari hari, minggu, bulan, tahun, berabad-abad atau tahun itu nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Terpaksa karena Nyi Endang Darmai itu sudah merasa kewalahan meladeni Raden Arya Wilodo, Nyi Endang Darmai itu menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk. Maksud beliau itu menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk itu bukan untuk bunuh diri, tapi untuk menghilangkan jejaknya itu supaya tidak dikejar-kejar lagi oleh Raden Arya Wilodo. Nah, setelahnya Nyi Endang Darmai itu menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk, Nyi Endang Darmai itu menimbulkan suara tampar-tampar. Berarti sampai sekarang apa jasadnya belum ketemu? Belum ketemu. Nah, ini Nah, suara. kalau ini Kalau Nyi Endang Darmai itu apa namanya, tidak meninggal. Nah, waktu dia menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk itu dia menimbulkan suara tampar-tampar. Raden Arya Wilodo, abadikanlah nama Nyi Endang Darmai. Nanti di kemudian hari sebuah pedukuhan itu menjadi sebuah kota yang dinamakan itu dengan kota Indramayu. Jadi kota Indramayu itu atas kata dasar dari Nyi Endang Darmai. Bu, kalau yang makam ini kan makam Nyi Endang Darmai. Lah itu di dalamnya kan Nyi Endang Darmai apa bukan? Kalau Nyi Endang Darmai itu cuma petilasan. Cupang petilasannya. Ya, jadi beda antara ada jasad dengan nggak ada jasadnya. Kalau ada jasadnya namanya makam, kalau nggak ada jasadnya namanya makom. Oh, makom. Beda A sama O aja. Makam, makom. Kalau makam ada jasadnya, kalau makom cuma petilasan. Oh. Iya, maksudnya gini Bu, kita kan sebagai warga Indramayunya aja nggak tahu sih. Iya. Sekedar tahu, oh makam Selawe, tapi nggak tahu sejarahnya apa sih kan makam Selawe itu. Lah, Bu, kalau boleh, ini ada Selawe itu Iya. dalam bahasa Jawa kan Iya. 25 ya Bu ya. Itu
ada kisahnya nggak sih Bu 25 tuh? Yang disebut dengan makam 25 itu karena jumlah makamnya 25 makam. Nanti tim youtuber sehabis cerita atau pesan-pesannya youtuber, nanti kru youtuber ini harus membagikan bunga ke setiap makam yang ada 25 makam ini. Nanti beli bunga, jumlahnya itu 25 bunga. Nanti yang jumlah 25 bunga itu dibagikan ke makam yang 25 makam. Tersebut itu ada mitosnya. Kalau mitos kan antara nyata dan tidak nyata. Iya. Ada dan tidak ada. Kalau kita intinya kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Segala sesuatu pun apapun hanya ada di tangan Allah. Nah, ini nanti bunga yang 25 jumlahnya dengan makam yang jumlahnya 25 itu nanti ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang pas. Itu pun tergantung keyakinan kita masing-masing. Kalau ngepas gimana Bu? Nah, kalau jumlah makam pas itu sama lebih, itu artinya bagus. Bagus. Kalau lebih bagus Jadi juga. bagus. Tapi kalau kurang? Kalau kurang, ibu tidak bisa menjabarkan kekurangan mereka dalam memberikan bunga, tapi analisa sendiri apa yang kekurangan dalam diri kita ini. Tapi misalkan pas hitung-hitung nih Bu kurang, boleh diulang lagi Bu? Ya kalau ngitung mah nggak, kalau kurang bagian bunganya ya udah jangan di balik lagi. Harus Itu satu kan, kali. udah itu berarti kan hak saya kan kurang. Bu, kalau boleh nih Bu, kita kan sebagai warga Indramayu sendiri kan banyak nih yang belum tahu tentang sejarah apa sih Indramayu itu. Kalau boleh Ibu ngasih saran-saran ke YouTuber kami gimana Bu? Boleh. Ibu nggak mau ngasih saran sama warga Indramayu khususnya warga Indramayu, tolonglah kalau bisa liput sejarah yang ada di Indramayu dan berdoalah untuk mereka leluhur yang telah mendahului kita supaya Indramayu ini tidak ada bencana dan tidak ada kerugian buat warga Indramayu. Mudah-mudahan Indramayu dengan berbanyak kita bersilaturahmi sama sesepuh atau leluhur, majulah Indramayu dan suburlah Indramayu. Itulah pesan-pesan saya sebagai juru kunci makam 25 itu. Ya, terima kasih banyak Ibu Sama-sama. atas silaturahminya di sini. Semoga Ibu disehatkan selalu, Amin, dipanjangkan umur ibadahnya. Amin, barokallah. Demikianlah Ibu dari kami kunjungannya, silaturahminya. Kami dari tim Nova Subuh Official mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kunjungan silaturahmi kami ini banyak ketidaksengajaan atau kesalahan yang sekiranya tidak diperkenankan dari pihak sininya. Terima kasih banyak Ibu. Baiklah teman-teman subscriber sekalian, kali ini kita akan menghitung berapa sih jumlah makom yang di sini. Bener nggak sih ada 25? Ya, kebetulan kita juga ada bunganya, ada 25 nggak? Kita dihitung dulu sebelum kita menghitung makomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ternyata dari bunganya tepat ada 25. Sekarang kita taburkan itu bunga ke satu makom. Benar nggak sih makom ini ada 25? Dua, tiga,
8. 5. 6. 7. 8. Oh, 10. 8. Tadi nyampe sini 8. Ini 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16. Licin banget. Tadi ini udah 16, ini belum. 17. 18. 19. 19. 20. Ada satu nih. Ini. 20. Tadi 20. Sekarang ini belum. Soalnya kita ketutup sama pohon yang gede ini. 21. Lagi sini. 21. Ini 22. Ini 23. 23. 24. 25. Alhamdulillah. Kita ngepas bunganya ada 25 dan dibagiin satu-satu ke mangkong juga pas 25 jumlahnya. Demikianlah kunjungan tim kami ke situs makam Pangeran Slawe. Sekali lagi, apabila ada salah kata dari tim kami yang tidak berkenan di hati kita semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, ambil manfaatnya, ambil hikmahnya dari acara ini. Semoga kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.